Yang kaya jangan tunggu miskin untuk beramal. Yang miskin jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Yang masih muda jangan tunggu tua untuk belajar agama. Yang sudah tua pun jangan tunggu nanti ketika sudah sakaratul maut datang. Bersegeralah untuk beramal sebelum datang 7 perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di penghujung tahun 2022. Adakah di antara kita yang mampu menghentikan waktu kita walaupun sesaat? Adakah di antara kita yang mampu untuk menahan waktu agar kita tidak memasuki tahun 2023, agar umur kita tetap tidak berkurang? Jawabannya tidak ada di antara makhluknya Allah yang mampu menahan waktu. Kita makhluk yang lemah. Setiap hari berkurang umur kita. Ibrahim bin Adam mengatakan, "Ya ibna Adam, innaka anta ayyam." Wahai anak cucu Adam, ketahuilah sesungguhnya kita ini, engkau itu adalah tumpukan daripada hari-hari. Kullama dhahaba ankal yawm. Setiap satu hari pergi juga anggota tubuh kita. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun ini, ini merupakan momentum yang tepat untuk kita semuanya untuk bermuhasabah diri. Tahun 2022 yang lalu, hari-hari yang lalu, minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu telah kita gunakan untuk apa? Sudahkah kita menggapai pahala yang banyak daripada Allah? Atau jangan-jangan waktu demi waktu di tahun 2022 kita banyak gunakan untuk bermaksiat kepada Allah? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, waktunya habis, umur pun tersisa tinggal sedikit. Masa depan yang pasti untuk kita semuanya adalah kematian. Maka sidang Jumat yang dirahmati Allah, apapun kondisi kita saat ini, daripada kondisi duniawi kita, materi kita, itu tidak penting untuk tetap kita beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ukurannya duniawi, ukurannya adalah pangkat, jabatan ataupun harta, maka perlu kita ketahui Allah memberikan itu semuanya tidak hanya kepada orang-orang saleh saja, tidak hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Justru mereka yang di luar Islam, non-Muslim, diberikan oleh Allah dengan dunianya banyak. Kalau menyoal tentang harta yang banyak, itu bukan berkaitan dengan amal ibadah dan kesalehan kita. Tapi itu semuanya merupakan takdir daripada Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bedanya penghasilan daripada kerja kita dengan penghasilan mereka adalah keberkahan yang Allah sediakan di dalamnya untuk kita orang Islam.
kita bekerja, mereka bekerja, kita mendapatkan hasil daripada jerih payah kita, mereka pun mendapatkan dunia mereka. Bedanya adalah keberkahan. Kita mendapatkan keberkahan semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kondisi, situasi dan status kita saat ini di dunia tidaklah penting bagi kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Maka anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita menyegerakan diri kita untuk beribadah, beramal dan bertaubat kepada Allah apapun kondisinya. Yang kaya jangan tunggu miskin untuk beramal. Yang miskin jangan tunggu kaya untuk bersedekah. Yang masih muda jangan tunggu tua untuk belajar agama. Yang sudah tua pun jangan tunggu nanti ketika sudah sakaratul maut datang. Rasulullah SAW mengingatkan kita dan menganjurkan kita semuanya, badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah untuk beramal sebelum datang 7 perkara. Dan syaitan biasanya berbisik kepada kita dengan 7 perkara ini. Kata Rasulullah, hal tantazuruna illa faqran mansiya. Apakah kita beramal nunggu kalau kita jadi miskin baru kita beramal? Au ghinan mughtiya, atau orang yang diberikan kecukupan harta, sedikit harta, miskin dia, harus menunggu kaya untuk dia beramal? Ghinan mughtiya, padahal kekayaan itu terkadang menutupi kita dari beramal soleh. Wa hal tantazuruna illa haraman mufsida, apakah kalian menunggu sampai nanti tua baru kita mau beramal? Au maridun muhlika, atau sakit yang menghancurkan kita? Dan ini terkadang setan berbisik kepada kita, mumpung masih muda nanti saja beramalnya. Kita masih miskin, kita sibuk mencari dunia, nanti beramalnya kalau sudah kaya. Tapi ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah, apakah kita mau bekerja? Apakah kita mau beramal? Justru jauh juga kita daripada Allah. Wa hal tantaziruna illa mautan mujhiza, ataukah kita mau beramal nanti ketika sakaratul maut sudah datang kepada kita, ataupun kematiannya sudah datang kepada kita? Maka perlu kita ketahui bersama Bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyesalan kita saat ini, di waktu tuakah kita, atau di waktu sakitkah kita, atau di waktu miskinkah kita, penyesalan yang masih memberikan manfaat untuk kita, asal kita mau berintrospeksi diri kita, beramal soleh, bertobat kepada Allah. Tapi kalau sudah kematian datang kepada kita, dikuburkan kita di bawah tanah, menyesal kita, namun penyesalan itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi kita, percayalah Bapak, bahwa mereka yang sudah berada di balik papan, mereka yang sudah berada di alam kuburnya, penyesalan mereka, penyesalan terbesar mereka, harapan terbesar mereka adalah untuk dihidupkan walaupun sesaat. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya Allah, andai Engkau undurkan walaupun sesaat saja, dihidupkan kembali. Orang mati harapannya dihidupkan kembali untuk beramal soleh dan bersedekah. Maka kita yang masih hidup diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum penyesalan tadi datang, beramal solehlah, bertobatlah. Terkadang setan membisik kepada kita, nanti saja taubatnya, setelah ini, setelah itu. Itu merupakan godaan, tipu daya daripada syaitan. Maka hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan karunia agar bersegera untuk mendapatkan amal ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah untuk menggapai ampunan daripada Allah, tidak mengundur waktu walaupun sesaat. Kalau saat ini kita punya niat untuk bertobat, saat ini juga kita
kita tunaikan niat kita itu. Kalau saat ini kita punya niat untuk bersedekah, saat ini juga kita bersedekah. Kalau saat ini kita punya niat untuk melaksanakan salat sunnah, saat ini juga kita laksanakan salat sunnah. Jangan menunggu-nunggu, karena sesungguhnya yang menunggu-nunggu itu merupakan tipu daya daripada setan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.